Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati kepada dosen pengampu selaku mata kuliah ini, yaitu Bapak Robin S. Hum M.Ikom, serta yang kami banggakan pada teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan terkait konsep desentralisasi asimetris. Yang pertama-tama akan dibacakan oleh rekan saya. Desentralisasi asimetris. Pada dasarnya, desentralisasi asimetris bukan merupakan pelimpahan kewenangan biasa yang dapat berbentuk transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu saja. Namun secara empirik merupakan strategi komprehensif pemerintah pusat dalam upaya untuk merangkul kembali daerah-daerah yang hendak memisahkan diri dari negara Indonesia. Konsep desentralisasi asimetris ialah memberikan kebebasan kepada daerah dalam menentukan letak otonomi, format pemerintah, dan lainnya yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut. Nah, oke, selanjutnya pada praktek desentralisasi otonomi khusus di Aceh. Jadi kesepakatan perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka atau yang biasa disebut dengan GAM dengan pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang berisi tentang pemerintahan Aceh. Jadi dalam kebijakan desentralisasi asimetris biasanya pemerintah pusat memberi konsesi yang luas kepada daerah otonom tersebut, yakni mulai dari melimpahkan berbagai kewenangan administrasi, politik, mengakomodasi identitas lokal, sampai memberikan sumber-sumber keuangan yang besar, sebagaimana yang diberikan kepada Provinsi Aceh melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dahulu dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, Undang-Undang PA. Ya, terus juga kesepakatan perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka atau yang bisa disebut GAM dengan pemerintah Republik Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang berisi tentang pemerintahan Aceh. Kebijakan desentralisasi asimetris itu bisa terancam gagal apabila formulasinya kabur, tidak jelas, tidak rinci, dan tidak tuntas, serta apabila muatannya tidak mengakomodasi aneka tuntutan masyarakat dan perjanjian yang disepakati dengan sungguh-sungguh, sehingga kinerja pemerintah Provinsi Aceh menjadi tidak maksimal. Lalu ada implementasi kebijakan otonomi khusus di Aceh. Yang pertama ada di bidang sosial. Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, kesehatan dan pendidikan menjadi syarat mutlak ketika mengajukan proposal program dan kegiatan yang didanai oleh dana khusus swadaya. Dalam hal ini, dana otsus kabupaten atau kota akan ditolak oleh Bapeda jika tidak mencakup kesehatan dan pendidikan. Dalam pasal 6 Kanun nomor 4 tahun 2010 disebutkan bahwa pemerintahan Aceh wajib mengalokasikan anggaran minimal 10% dari APBA untuk bidang kesehatan, tidak termasuk upah. Undang-Undang Kanun nomor 4 tahun 2010 juga mewajibkan pemerintah Aceh dan kabupaten untuk menyediakan dan memelihara fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, untuk bidang pendidikan. Pendidikan daya merupakan salah satu kekhasan Aceh yang diatur dalam pasal 228 Undang-Undang PA. Namun sejak disahkan Undang-Undang Otoritas, terjadi pemisahan yurisdiksi antara Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Daya dengan ditetapkannya Konun pada tahun 9 Desember pada tanggal 9 Desember 2018, daya pendidikan mendapatkan alokasi minimal 30% dari alokasi dana pendidikan Aceh. Namun peraturan tersebut belum dilaksanakan karena terikat dengan sistem anggaran yang berlaku sejak saat itu 8 Januari 2019. Kemudian implementasi kebijakan otonomi khusus di Aceh dalam bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberikan peluasan kepada anak-anak asli Aceh untuk memperoleh pendidikan yang layak serta mempercepat pembangunan di Aceh. Namun dalam implementasinya terdapat beberapa masalah yang seperti pembiayaan pendidikan kabupaten atau kota yang masih tergantung kepada pusat dan provinsi. Baiklah, saya akan melanjutkan di mana ini di bidang politik.
Di bidang politik sendiri, dalam bidang politik ini terkendala dalam implementasi pelaksanaan pemerintahan di Aceh. Terdapat beberapa kendala dalam implementasi pembagian kewenangan antara pemerintahan. Pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota juga perlu untuk diatasi. Salah satunya ialah bahwa kanun yang mengatur tentang kewenangan provinsi dan kabupaten kota belum ada, sehingga mengakibatkan terjadinya tumpah tindih kewenangan antara pemerintahan provinsi dan kabupaten kota. Lanjut. Baik, dalam bidang ekonomi, secara umum Provinsi Aceh sangat tergantung pada keberadaan dana ekonomi khusus. Sejak pertama kali diberikan dana otonomi khusus memberikan porsi signifikan terhadap APBD dengan persentase antara 38 sampai 59%. Sedangkan peruntukan dana otonomi khusus daerah kurang produktif sehingga tidak mampu meningkatkan porsi PAD terhadap APBD. Selain itu, adanya kesenjangan antar daerah akibat dari perbedaan SDA, pendapatan asli daerah masih sangat rendah. Sehingga hampir semua daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, masih sangat tergantung pada dana pemerintah, baik dana otonomi khusus, perimbangan, dan DAU dan DAK. Oke, dari kesimpulan presentasi kami, yaitu desentralisasi asimetris menyangkut urusan yang fundamental terkait pola hubungan pusat dan daerah, menyangkut desain kewenangan, kelembagaan, finansial, dan kontrol yang berbeda. Terdapat 4 daerah setingkat provinsi yang memperoleh perlakuan khusus atau istimewa oleh pemerintah pusat dengan desain desentralisasi asimetris yang berbeda-beda, yaitu daerah khusus Papua, daerah khusus Aceh, dan daerah khusus Jakarta serta DKI Jakarta. Oke, mungkin sekian dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Kumala, ada Alia Nur Alia, ada Aldo Ritaldi, Aditya, Fajar Ahmad Tarifi, dan Dia Agustina. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.